sekarang kami akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Kami dari kelas Biomedik B dengan dosen pembimbing Ibu Catherine Nata Wiratindri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Ada Christine Angelica Putri, Jantri Jordi Masole, Cynthia Kolong, Riko, Salia Gustano Rimarna, Aurmeni Purok Mabin, dan Tina Payungka. Pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskular memiliki fungsi utama untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Anatomi sistem kardiovaskular. Jantung. Jantung terletak pada median sternum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga dada atau toraks, di antara dua rongga paru dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru, dan timus di bagian depannya. Darah mengalir di dalam jantung ke satu arah, dari sisi kanan ke sisi kiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya katup-katup jantung yang akan mencegah aliran darah balik. Katup-katup ini hanya mengizinkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Darah di dalam jantung mengalir dalam satu arah. Dari atrium kanan, darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Darah ini mengandung oksigen yang rendah dan banyak mengandung CO2. Kemudian darah dialirkan ke paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen atau oksigenisasi. Dari paru-paru, darah kembali ke atrium kiri, jantung melalui vena pulmonalis. Darah ini kaya akan oksigen karena telah mengalami oksigenisasi di paru. Dari atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri. Selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Ukuran dan berat jantung. Jantung memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm dan tebal 6 cm. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 250 gram dan pada wanita 350 gram pada pria. Jantung terdiri dari 2 atrium, yaitu dextra dan sinistra, 2 ventrikel, yaitu dextra dan sinistra, 2 katup arteri ventricularis, yaitu tricupidalis dan bicupidalis, 1 katup aorta, dan 1 katup pulmonalis. Nah, selanjutnya dari fungsi jantung. Fungsi jantung itu sendiri untuk memompa dan mengirimkan darah ke seluruh jaringan tubuh karena ada 2 hal. Yang pertama, darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh agar dapat bertahan hidup seperti oksigen dengan nutrisi. Lalu yang kedua, darah akan mengangkut zat-zat buangan yang telah dihasilkan oleh jaringan tubuh agar zat tersebut dapat dibuang oleh tubuh melalui organ-organ ekskresi seperti ginjal dan paru-paru. Berikut kami menampilkan contoh video sistem peredaran darah manusia. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Antara jantung dan tubuh ada pembuluh darah. Dalam video kali ini kita akan membahas jantung dan pembuluh darah. Yuk fokus dan simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go!
Kalian pasti udah tahu ya, kalau darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan fungsi bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi dalam jantung kita ada katup yang dinamakan vulva. Yang pertama ada vulva bicuspidalistis. Itu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua itu vulva tricuspidalistis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Kita bahas lebih detail ya perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan yang umumnya kuat yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga adalah menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran antara darah dan cairan dalam darah. Selain itu, yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Yang terakhir nih, yang kelima, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi penghubung antara arteri dengan vena itu ada pembuluh darah kapiler. Berikut adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah. Tapi tahan sahabat, Mr. Klik berikan perbedaan tabel antara pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian jantung. 1. Pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Yang mana pembuluh darah arteri berfungsi untuk
membawa darah yang kaya akan oksigen dari ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan CO2 dari tubuh ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang mana dia membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. 2. Vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas jantung. Fungsi dari vena cava superior ini untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. 3. Vena cava inferior. Vena cava inferior adalah vena cava besar yang mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah ke jantung. Vena cava inferior ini berfungsi untuk membawa darah yang kekurangan oksigen kembali ke jantung dari bagian bawah ke tubuh atau di bawah diafragma. Vena cava inferior terletak di samping pembuluh aorta perut. Pembuluh ini adalah pembuluh terbesar di tubuh manusia. Yang keempat, katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis berada di antara atrium kiri sinistra dan ventrikel kiri sinistra. Katup ini juga disebut katup mitral, yang terdiri dari 2 katup. Katup ini juga didukung oleh tali berserat. Fungsi utama katup bicuspidalis adalah untuk memungkinkan aliran darah ke ventrikel kiri dari ventrikel kanan dan mencegah aliran balik darah menuju atrium kiri sinistra selama kontraksi jantung untuk memompa darah dari jantung ke aorta. Yang kelima, ventrikel kanan dekstra. Ventrikel kanan dekstra berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru. Dan yang keenam, katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dekstra dengan ventrikel kanan dekstra untuk membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan dekstra menuju ke ventrikel kanan dekstra. 7. Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, fungsi dari arteri pulmonalis inilah untuk mengganti kandung karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta adalah katup yang menghasilkan antara ventrikel kiri sinistra dan aorta. 8. Vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung bagian atrium kiri sinistra. Ukuran atrium lebih kecil dibandingkan dengan vena cava yang terdiri atas vena pulmonalis kanan dekstra dengan vena pulmonalis kiri sinistra. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Sembilan, ventrikel sinistra jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelum meninggalkan jantung. Berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri sinistra serta memompa dan membawanya menuju ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen setelah sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan aorta. 10. Atrium dekstra atau kanan. Atrium dekstra berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya menuju ventrikel dekstra atau kanan. 11. Atrium sinistra. Fungsi dari atrium sinistra atau kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru mengandung oksigen kemudian membawanya pada ventrikel sinistra atau kiri. 12. Katup aorta.
Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri atau sinistra dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi katup tersebut juga bisa menyebabkan katup bisa terbuka ataupun tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. 13. Aorta. Bagian jantung yang pertama adalah aorta, yakni arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri atau sinistra sampai ke seluruh tubuh manusia.